Puji Tuhan, selamat malam Ibu Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival total ministry. Puji Tuhan ya. Oke, malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk melanjutkan materi kita. Ya, materinya, temanya masih sama, yaitu tentang persekutuan pribadi. Ya, persekutuan pribadi. Di mana dua sesi, ya, dua pertemuan sudah kita bahas ya. Pertama, bahwa ketika kita melakukan persekutuan pribadi, itu sebenarnya kita sedang menghampiri Allah, ya. Menghampiri Allah. Kita ketemu dengan Allah, kita berjumpa, kita ada di dalam hadiratnya yang luar biasa, ya. Nah, setelah itu, setelah kita ada di dalam hadirat Allah, apa yang harus kita lakukan? Pertama yang harus kita ingat adalah sikap kita di dalam hadirat Tuhan itu menentukan dampaknya. Ya. Nah, jadi ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan atau menghampiri hadiratnya itu, motivasinya apa? Jadi semua orang kadang-kadang suka nih nyembah Tuhan, suka menghampiri tahta Allah. Tapi sekarang kembali, motivasinya apa? Mayoritas Bapak Saudara, orang yang datang kepada Tuhan itu selalu berharap, Tuhan pulihkan aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan tolonglah aku. Betul nggak ya? Di dalam benak kita, karena kita berpikir kita sedang berhadapan, ketemu dengan satu pribadi yang disebut maha kuasa, maha hebat, yang disebut luar biasa, dahsyat luar biasa. Amin. Nah, Anda berpikir seperti Anda ketemu dengan orang yang kaya, gitu. Lalu Anda berharap orang kaya itu memberikan sesuatu kepada Anda. Gitu. Nah, saudara, kita harus mengubah polanya. Segala sesuatu yang Anda harapkan itu sudah tercakup di dalam grace, di dalam anugerahnya Allah. Allah begitu mengasihi Anda, Dia memelihara dalam setiap kehidupan kita. Nah, sekarang kita mulai berpikir berbeda dengan orang-orang yang hanya punya mentalitas sebagai pengemis-pengemis, peminta-minta berkat di hadapan Allah. Sikap kita di hadapan Allah itu apa sekarang? Dalam hadiratnya itu. Ya, ingat, jangan bawa api asing. Nadab dan Abihu adalah sebuah pembelajaran. Kelihatannya datang kepada Tuhan, kelihatannya melayani Tuhan, betul? Tapi saudara tahu akibatnya. Habis, game over, betul? Mati di dalam hadirat Tuhan. Itu ibaratnya ya, tikus yang mati di dalam lumbung padi. Kenapa? Tikusnya buta. Nah, kita ada di dalam hadirat Tuhan, jangan sampai kita kena cilaka. Seperti yang terjadi dengan Nadab dan Abihu. Amin. Nah, oleh sebab itu, satu hal yang boleh Anda minta ketika Anda datang kepada Tuhan. Bukan minta berkat, bukan minta pemulihan, bukan minta kesembuhan dan sebagainya. Tapi apa? Bawa dirimu di hadapan Tuhan, relakan untuk Tuhan menjamah hidupmu. Jamahannya akan mengubah kehidupan kita. Amin. Orang yang parkir di hadirat Allah, orang yang ketemu dengan Tuhan harus ada dampak dalam hidupnya, yaitu perubahan hidupnya. Ya, perubahan hidupnya. Jadi di dalam hadirat Allah itu akan mengubah hidup Anda. Ya, nah, bagaimana Anda bisa berubah ketika Anda di dalam hadirat Allah? Nah, Bapak Saudara, ini Allah Bapa ngomong seperti ini. Kini aku memakai caraku sendiri untuk mengubah manusia, yakni dengan memberi anakku menjadi manusia agar ia dapat menyamai manusia
Dan setelah ia menyelesaikan semua kewajibannya kepadaku, aku menaruh roh anakku ke dalam semua pengikutnya untuk mengubah karakteristik mereka seluruhnya menjadi serupa dengan gambarnya. Ya, nah itu satu-satunya cara untuk membuat manusia mampu menurut segala kehendak dan keinginanku. Kesanggupanmu mengikuti kehendakku tak pernah datang dari kekuatanmu sendiri, tetapi hanya melalui anakku. Engkau tak akan pernah mampu melakukannya kalau bukan anakku yang melakukannya di dalammu. Amin. Nah saudara, harus terjadi ya. Tuhan akan melakukan cloning Jesus di dalam kehidupan setiap orang yang hadir di dalam hadiratnya. Dia akan mengubah dengan satu konsep, dengan satu prinsip ya, bahwa dia pakai satu cara untuk mengubah manusia itu. Dia kirimkan anaknya turun ke bumi ya, agar menjadi manusia, dan setelah taat 100% si anak ini, lalu dia dijadikan standar, ukuran, takarannya. Nah, setiap orang yang percaya kepadanya, sekarang ditaruhlah oleh Bapa roh Yesus di dalam diri orang-orang percaya itu. Roh Yesus itulah modal awal untuk manusia itu bisa berubah. Sehingga karakteristiknya mengikuti pola, yaitu Yesus yang ada di dalam dirinya itu. Nah saudara, kenapa kita harus diubah untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus ini? Saudara, supaya kita bisa dan mampu untuk nurut segala kehendak dan keinginan Tuhan. Karena apa? Karena kesanggupan kita untuk mengikuti kehendak Allah itu nggak pernah datang dari kekuatan diri kita sendiri. Itu hanya datang karena Anda mengikuti atau mengembangkan benih yang ada di dalam diri Anda, yaitu benih Yesus itu. Amin. Lah, sekarang apa yang hanya kita lakukan, saudara? Nih ya, ia akan meminta engkau makin bekerja sama dengannya. Sedemikian rupa hingga engkau seperti tak berarti apa-apa, agar anakku menjadi segalanya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita suka nyanyi ya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Nah, segalanya dalam pengertian bagaimana? Segalanya adalah dia. Dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaannya sampai selama-lamanya. Jadi Anda semakin berkurang, Yesusnya semakin bertambah. Jangan Andanya yang dipupuk untuk dikembangkan. Si aku itu harus semakin hilang, harus semakin lenyap. Sampai akhirnya Yesus itu nyata di dalam kehidupan kita semuanya. Dari mana kita tahu Yesus nyata dalam hidup kita? Dari karakteristik kita. Gaya bicara Anda, gaya Anda melihat orang, gaya Anda berinteraksi dan sebagainya. Apakah sudah sama dengan Yesus atau belum? Amin. Dan inilah yang diharapkan oleh Bapa kepada kita semuanya yang suka hadir, bersekutu dan masuk dalam hadiratnya itu. Bapak katakan lagi, aku ingin melihat ketaatan anak-anakku menampakkan diri di dalam setiap orang yang telah kupilih menjadi anakku. Benar, aku memang melakukan proyek cloning roh anakku di dalam semua orang. Jadi ini memang program atau proyeknya Allah yang sedang dilakukan oleh Bapa kepada setiap orang-orang yang dipilih untuk menjadi anak-anaknya. Amin. Nah, dalam cloning ini tentu saja ada variasi dan perbedaan-perbedaan. Karena apa? Aku tak melenyapkan seluruh kepribadian mereka, tapi mencampurnya dengan penampilan anakku. Nah, variasinya karena apa? Tergantung saudara, porsinya. Porsi Anda dan porsinya Yesus itu, nah ini saudara itu menentukan.
Setiap hari prioritas hidup Anda itu untuk si Anda sendiri atau untuk Tuhan. Kalau semakin Anda berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi, Tuhan hanya Engkau yang mampu, Tuhan hanya Engkau yang sanggup, ya. Aku hanya melakukan keinginan-Mu, silahkan Tuhan. Kalau doa Anda seperti itu, saya yakin saudara, proses cloning itu akan semakin lebih cepat terjadi di atas hidup Anda. Tapi kalau tuntutanmu terus yang Anda kembangkan, Tuhan lakukan ini terhadapku, Tuhan ini dan sebagainya. Proses cloning itu akan lambat, saudara. Ya, proses cloning itu nggak akan terjadi dengan segera atas hidup Anda. Dibutuhkan apa? Dibutuhkan penundukan di diri. Amin. Nah, saudara, lanjutnya begini. Pencampuran dilakukan dengan penundukan diri anakku. Bahkan aku juga akan menundukkan rohku sendiri terhadap roh anak-anakku agar terjadi kelahiran baru. Tetapi kemudian mereka kupimpin untuk menundukkan diri mereka kepada kehendak-kehendakku. Itu yang terjadi di dalam diri orang percaya. Kerusakan yang terjadi di dalam manusia membuat hidup mereka sama sekali tak berharga di hatiku. Namun, aku mengasihi semua rohku di dalam mereka. Aku ingin semua roh itu nantinya kembali kepadaku. Dan aku membeli mereka kembali dan mendaur ulang menjadi ciptaan baru. Semua aku lakukan sendiri, namun aku yakin bahwa ini benar-benar akan berhasil. Anda tahu saudara, apa yang diinginkan, diharapkan oleh Bapa atas hidup kita itu begitu luar biasa, betul? Anda dijadikan ciptaan baru. Dia yang mengerjakannya di dalam hidup kita ini. Ya, nah, saudara, ini pesan yang harus disampaikan kepada semua orang yang percaya. Bapak katakan begini, anakku, ajar mereka semua melakukan keinginanku dan bekerja sama dan mau dibentuk ulang. Sekali lagi ya, anakku, ajar mereka semua melakukan keinginanku dan bekerja sama dan mau dibentuk ulang. Amin. Diriset, dibentuk ulang. Mulai start dari Yesus. Amin. Jadi manusia Anda harus disedot keluar. Lalu mulai dari Yesus. Yang hina itu harus disedot keluar. Anda mulai dari yang mulia di dalam Yesus, betul? Yang salah itu harus disedot keluar. Anda mulai dari yang benar bersama dengan Yesus. Itu satu-satunya cara beroleh selamat. Mau dan membiarkan aku melakukan perubahan-perubahan di dalam mereka. Biar mereka mengerti prosesnya dan bekerja sama denganku. Amin. Nah saudara, dalam pelajaran tentang cloning Yesus kita tahu ya, bagaimana proses cloning itu. Jadi ada yang disedot keluar. Apa yang disedot keluar? Hidup Anda. Tabiat Anda, karakteristik Anda. Lalu dimasukkan benih Yesus di dalam hidup Anda. Dan benih itu mulai berkembang. Betul? Kalau Anda menanam benih mangga, kira-kira tumbuhnya jadi pohon apa? Jadi pohon mangga pula, betul? Ketika pohon mangga itu sudah mulai tumbuh, besar, nanti buahnya buah apa? Buah mangga. Amin. Buah mangga. Kenapa? Benihnya mangga. Kalau benihnya duren, beda lagi. Akan jadi pohon duren. Nanti buahnya buah duren. Betul? Karena dimulai dengan benih yang namanya benih durian itu. Nah sekarang kembali. Kalau benihnya benih Yesus. Yang tumbuh nanti Yesus dalam diri Anda, betul? Sebagai pokok, pohon, kehidupan itu. Buahnya, buah apa? Buah Yesus pula, amin. Nangkap saudara? Jadi,
dampak daripada persekutuan Anda dengan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan itu, sekarang Anda tahu, Dia mau melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Apa yang paling diharapkan oleh Allah atas hidup kita ini? Perubahan. Bagaimana bisa berubah? Anda nggak bisa berubah dengan sendirinya. Tuhan yang mengubah Anda. Amin. Nah, relakan dirimu untuk dikurangi terus. Biarkan Yesusnya semakin bertambah. Kita lihat satu ayat dulu ya. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus menerus berbuat dosa. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat terus menerus berbuat dosa. Perhatikan di sini ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus menerus berbuat dosa. Alasannya karena benih ilahi ya yang ada di dalam itu, dalam orang itu membuat ia tidak terus menerus berbuat dosa. Kalau dalam TB malah lebih tegas, saudara. Tidak dapat berbuat dosa. Ya, orang shock mendengar itu. Masa sih? Tapi dengan terjemahan ya Millennium ini sedikit ya membuat kita lega sedikit. Oh, yang dimaksud tidak terus menerus. Jadi nggak langsung. Ya, ketika Anda lahir baru, ada benih Yesus dalam diri Anda, nggak langsung Anda berhenti berbuat dosa. Tapi paling tidak, saudara, kalau dulunya mungkin 1 hari 100 kali, ya. Nah, sekarang tinggal 50 kali. Semakin hari semakin berkurang, sampai akhirnya tidak sama sekali. Amin. Nah, saudara, Efesus 4, ayat 11 sampai 14. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, dia isi hidup Anda. Ketika Kristus itu Anda besarkan dalam hidup Anda, apa yang terjadi? Terjadi kepenuhan Kristus. Ya, sehingga nggak ada space bagi yang lainnya. Itu namanya penuh. Terisi penuh dalam hidup Anda. Amin. Pikiran, perasaan, dan perbuatan Anda. Nah, saudara, kita tahu ya, target daripada Allah adalah supaya kita bisa sempurna. Menjadi sempurna. Nah, menjadi sempurna. Pertanyaannya, bagaimana bertumbuh menjadi sempurna seperti Bapak? Bagaimana? Nah, saudara, untuk bisa sempurna, ini gambaran yang gampang sekali. Cermin adalah sarana untuk memperbaiki penampilan seseorang sebelum ia jumpa dengan masyarakat. Ya. Nah, saudara, khususnya ibu-ibu, kaum wanita, cermin itu sangat penting sekali. Kalau nggak punya cermin, sudah wah rasanya ketika dia harus keluar, tampil mau kondangan, atau mau ke gereja, atau ke teman dan sebagainya, rasanya kurang pede. Kenapa? Dia masih ragu dengan apa yang sudah dia perbuat ya dalam merias dirinya itu, dandanannya itu. Walaupun dia mungkin sudah lihat ini baju ini kayaknya matching dengan ini kalau macam. Kalau dipakai kira-kira cocok atau enggak. Mungkin sudah tanya kepada anaknya. Mungkin sudah tanya kepada suaminya. Tapi kurang yakin juga kalau nggak lihat sendiri. Bagaimana dia bisa melihat dirinya sendiri?
Matanya ke depan kan? Bagaimana dia bisa melihat dirinya sendiri? Butuh satu bantuan, namanya cermin. Ketika dia berdiri di depan cermin, dia melihat dirinya ada di dalam cermin itu. Lalu dia mulai amat-amati. Oh, bedaknya ketebelan. Oh, alisnya ada yang mencong sedikit. Dia benahi, dan benahi. Tuh. Oh, kondenya agak miring. Dia melurusin dan sebagainya. Dia mulai lihat bajunya ini dan itu. Oh, ini kayaknya ya. Nah, ini harus dilipat ini dan itu dan sebagainya. Supaya apa? Supaya perfect. Supaya tampil prima. Cermin sangat berarti. Nah, secara rohani, engkau harus datang dan melihat dirimu di hadapanku, kata Bapak. Dan mau aku koreksi. Akan kutunjukkan semua kesalahanmu. Dan sediakan diri untuk diubah. Roh Kudus akan melakukan perubahan itu bagimu. Amin. Nah, datang kepada Tuhan, kita melihat Tuhan. Tuhan yang mana? Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang mulia. Kau Allah yang sempurna. Jadi Anda melihat Allah yang begitu perfect. Allah yang begitu sempurna. Allah yang begitu mulia. Ketika Anda berhadapan dengan Allah, Anda ibaratnya seperti menghadap cermin. Harusnya dirimu seperti apa yang ada di hadapanmu. Amin. Nangkep, saudara? Jadi ketika kita menyembah Tuhan, kita ketemu dengan Tuhan, kita diperhadapkan dengan satu standar. Standarnya adalah Allah. Amin. Hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Standarnya siapa? Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Kita harus berubah menjadi seperti Allah. Amin. Makanya Anda harus datang kepada Allah untuk memandang Allah, melihat target perubahan Anda itu seperti itu loh. Amin. Selama ini kita nggak pernah berpikir seperti itu kan. Datang pada Tuhan di hadirat Allah, melihat Allah yang begitu sempurna, indah, mulia dan sebagainya. Kita hanya kagum aja. Ku kagum hormat akan engkau. Ya. I stand. Ya. Ku kagum hormat akan engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan engkau. Dalam praise Allah ku dahsyat, luar biasa. Wah, bagaimana dengan Anda? Sudah seperti itu belum? Itu contoh figurnya. Di mana Anda akan diubah menjadi serupa dengan gambar itu. Amin. Ya. Nah, baca 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus ya. 1 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 12. Ketika aku kanak-kanak aku berkata, kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Nah, malam hari ini saya harap Bapak Saudara mulai menangkap esensinya. Mulai mengerti dampak hasil dari persekutuan pribadi itu apa. Melihat cermin
satu gambar yang samar-samar. Tapi punya kepastian. Nanti kita akan melihat muka dengan muka. Nanti akan mengenal dia dengan sempurna. Itulah saudara. 2 Korintus 3:18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita sedang diubah. Kita sedang diubah. Coba katakan, saya sedang diubah. Mungkin saudara, Anda belum berubah. Aku masih seperti yang dulu. Lagunya masih itu, ya. Nah, tapi malam hari ini membahas tentang persekutuan pribadi menghadap hadirat Allah. Allah mengerjakan sesuatu atas hidup kita, dia mau kita berubah, terus jadi proses cloning Yesus atas hidup kita, dia berikan benih Yesusnya atas hidup Anda. Nah, sekarang Anda diperhadapkan dengan figurnya, cerminnya. Untuk apa? Dipacu. Harus seperti Bapak. Sempurna. Mulia. Amin. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sedang diubah. Prosesnya, progresnya, variasi. Tergantung keikhlasan Anda untuk diubah oleh Tuhan. Amin. Nah, Yakobus 1, saudara, ayat 23. Yakobus 1:23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ketika engkau datang pada Tuhan, engkau harus melakukan sesuatu. Dengar firman, kalau nggak melakukannya, sampai kapanpun nggak akan berubah. Saya ketemu beberapa orang yang begitu antusias ikut pemuridan, ya, lalu sudah lama nggak ikut. Ngobrol-ngobrol, gimana Pak, gini-gini dan sebagainya. Oh iya Pak, sekarang saya sekarang dengerin YouTube-nya ini dan itu dan sebagainya. Saya bilang, wow, semangat belajarnya bagus. Karena masih mengikuti lagunya anak-anak TK itu ya. Semangat tak belajar nak penuh semangat. Rajinlah selalu pasti kau dapat. Ingat lagu itu ya. Selamat belajarlah nak dengan penuh semangat. Ya. Lalu saya bilang begini. Belajar bagus, saya bilang. Kapan kamu melakukannya? Ketika saya ngomong begitu, hehehe, gitu ya. Dia ketawa, hehehe, gitu ya. Saya ngerti artinya ketawa. Apa? Enggak dilakukan babar blas. Enggak dilakukan sama sekali. Nah, orang yang hanya dengar firman, yang hanya belajar pemuridan, yang hanya ikut kelas online discipleship, dengar pengajaran, kalau libur tanya, Pak Gideon kok nggak ada pemuridan? Wah, antusias ya, seneng banget. Kenapa libur Pak? Tanda kehausan yang luar biasa. Saya suka dengan orang-orang yang haus seperti itu. Tapi saya lebih suka lagi dengan orang-orang yang mendengar pengajaran seperti ini, lalu mempraktekkan di dalam hidupnya. Amin. Kalau nggak dicamkan, kalau nggak dipraktekkan,
pelajaran yang Anda pelajari bersama-sama seperti malam hari ini nggak akan mengubah dalam hidup Anda. Amin. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Kalau iman itu nggak disertai dengan perbuatan, nggak bekerja sama dengan perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati, nol. Dengar dulu, lalu melakukan apa yang Anda dengar. Amin. Yuk mulai ya. Jangan seperti orang yang melihat mukanya mengamat-amati mukanya di depan cermin, setelah itu lupa. Buru-buru melakukannya. Lupa itu udah nggak inget. Betul? Makanya tidak pernah mengalami kehidupan firman itu setiap hari dalam kehidupan kita. Yuk ya, mau berubah? Melakukan sesuatu. Amin. Oke, saudara. Ini harapan daripada Bapak, saudara. Bagi dia adalah ini waktu penuaian. Bapak ngomong begini, aku ingin melihat anak-anakku datang ke dalam hadiratku dengan penuh pengharapan dan kembali dengan kepenuhan. Mereka boleh datang dan diberkati sehingga memperoleh kepenuhan hidupku. Ada orang-orang yang datang sekedar untuk memperoleh sedikit pemuasan kebutuhan duniawi mereka. Lalu pergi lagi meninggalkan hadiratku. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Nah gitu ya, model seperti itu. Nah, yang ingin kulihat adalah datang untuk memperoleh kepenuhan hidupku. Seperti handphone yang perlu diisi penuh baterainya. Sehingga dapat dipergunakan dengan sepenuh-penuhnya. Ya. Nah, datang kepada Tuhan seperti handphone yang lowbat, lalu Anda dicas penuh, betul? Kalau udah penuh, bisa digunakan. Bisa searching, bisa apa dan sebagainya, betul? Googling dan sebagainya. Kenapa? Baterainya full. Kalau baterainya tinggal 10%, no. Waduh, ya mau jawab telepon aja, irit no. Takut mati, gitu kan? Nah makanya datang pada Tuhan, dicas di situ. Beri waktu yang banyak supaya penuh. Berapa kapasitas ya baterai Anda? Butuh berapa lama untuk penuh seperti itu? Itu tergantung, saudara. Jangan baru 5 menit dicabut. Baru 12-20%. Ya. Pakai bentar lagi, udah lowbat lagi. Pastikan sudah penuh. Kalau perlu melimpah-limpah. Amin. Nah, saya suka, saudara, kalau sudah di hadirat Tuhan gitu. Saya nggak irit waktu. 1 jam, 1/4 jam, nyembah. Bukan masalah lamanya. Sampai merasa full, betul nggak? Penuh seperti itu. Dan itu yang diinginkan Bapak juga, saudara. Kenapa kita harus penuh, mengalami kepenuhan Kristus dalam kehidupan kita? Bapak bilang, aku ingin memakai hidup mereka dengan seluruh kapasitas mereka. Agar sepenuhnya terisi mereka, harus diisi sepenuh waktu yang kubutuhkan di hadiratku. Ya, nah mereka yang hanya datang untuk memperoleh jawaban sekedar kebutuhan daging mereka akan sedikit diberkati dan menjadi kebiasaan bagi mereka, akan menjadi gangguan terus menerus bagi surga. Kemudian kembali lagi kepada level mereka yang lama. Bapak ini curhat ya, aku bosen dengan orang-orang seperti itu. Anda jangan jadi orang yang membosankan di hadapan Allah, amin. Ya, Bapak bilang aku bosan dengan orang-orang seperti itu. Harus terjadi terobosan dalam tingkatan rohani anak-anakku, ya. Harus ada kebangunan rohani dalam bidang pertumbuhan rohani. Dalam hal ini amat mendesak. Bukan hanya dalam bidang kesembuhan,
Bukan hanya dalam bidang pertobatan. Aku ingin engkau siapkan orang-orang percaya untuk maksud ini. Menjadi pengajar-pengajar. Menjadi pengkhotbah-pengkhotbah. Dan contoh untuk anak-anakku yang lain. Amin. Bertumbuh, saudara. Nggak jadi murid terus. Murid harus bertumbuh. Menjadi sama seperti gurunya. Sampai menjadi pengajar. Saya sangat bersuka cita kalau ada murid yang mulai bilang, Pak Gideon, puji Tuhan. Saya sudah mulai mengajar, Pak. Ada beberapa orang, Pak, yang saya kumpulkan. Itu tandanya Anda bertumbuh. Amin. Dan walaupun Anda masih ikut belajar, tapi Anda juga mengajar, amin. Mengajar orang lain juga. Ini pertumbuhan namanya. Ya. Saya harap ini harus terjadi di kelas pemuridan seperti ini. Muncul pengajar-pengajar baru. Ya. Muncul pengajar-pengajar baru. Muncul pengkhotbah-pengkhotbah. Walaupun Anda nggak punya gelar pendeta sekalipun, nggak masalah. Yang penting Anda sudah mulai belajar menyampaikan kebenaran firman. Saya ajak tim kadang-kadang ke daerah. Saya bikin acara gitu ya. Nanti saya upayakan coba hari Minggunya itu beberapa tim ya. Saya minta hamba Tuhan di sana yang saya kenal untuk kami minta izin supaya tim kami boleh melayani mereka. Akhirnya mereka khotbah di gereja-gereja itu. Di Jakarta nggak ada kesempatan. Ke daerah-daerah itu mereka mulai berkhotbah. Ketika mulai pulang kalau macam sukacitanya luar biasa. Wah ternyata Pak ya, saya bisa melayani. Iya. Ada orang mulai ketagihan. Kapan lagi Pak? Ada pelayanan ke daerah. Saya mau ikut Pak. Tujuan saya apa saudara? Memberi ruang. Memberi kesempatan. Ya sudah mulai belajar dan belajar seperti ini. Kapan Anda mulai terapkan ilmu Anda itu? Ya, mulai bertumbuh. Ya, mulai bertumbuh. Jadi pengajar-pengajar lah minim. Ya. Nah, harus terjadi kebangkitan besar dalam pertumbuhan untuk mencapai kematangan. Masa tuaian sudah dekat, benihnya harus dimatangkan dahulu sebelum masa penuaian itu datang. Aku mau melihat kelimpahan benih matang pada masa tuaian yang akan datang. Amin. Tumbuh sampai matang secara rohani. Lukas 10 ayat 2. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan pemilik tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk menuai, ya, untuk tuaian itu. Yang dibutuhkan apa? Pekerjanya. Nah, siapa yang mau? Wahyu 14 ayat 15. Seorang malaikat lain keluar dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Kalau yang menuai malaikat, kira-kira yang dituai apa? Pasti bukan padi, bukan gandum, bukan jagung. Jiwa. Amin. Nah, saudara. Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ya, menjadi yang sulung. Berlomba untuk tumbuh lebih cepat. Amin. Saudara, ketika masa tuaian datang, buah sulung adalah yang paling enak rasanya. Demikian pula tuaian buah sulung dalam kebangunan rohani yang akan datang, akan melakukan banyak mujizat dan tanda ajaib
yang besar yang akan menarik banyak orang berlutut di kaki Tuhan Yesus. Ya. Nah, saudara, kita lihat ya, ini sesuatu yang harus terjadi. Mereka yang matang akan dilibatkan dalam penemuan jiwa-jiwa dan akan terjadi sukacita yang amat besar di seluruh dunia. Akan ada sukacita besar ketika para buah sulung memasuki sukacitaku dan membawa tuaian jiwa-jiwa ke dalam lumbungku dan sorak-sorai sukacita dari mereka yang menerima keselamatan karena anugerahku. Saudara, Tuhan akan melibatkan orang-orang yang sudah matang, yang bertumbuh, yang nggak bertumbuh, terus jadi baby Christian, jadi bayi-bayi rohani, yang maunya terus disuapin, yang maunya terus dilayani dan didoain, gitu ya. Nggak pernah dilibatkan oleh Tuhan. Kenapa? Dipandang belum layak, dipandang belum siap. Nah, saudara, kita tahu nanti akan ada 2 tahap penuaian, ya. Akan ada 2 tahap penuaian. Tuaian buah sulung dan tuaian umum sesudahnya. Anda mau jadi buah sulung atau buah panen raya? Buah umum. Oh, saya mau bertumbuh lebih cepat. Jadi buah sulung. Buah sulung itu sangat manis, matang di pohon, gitu ya. Kalau buah yang tuaian yang panen seperti itu, kadang-kadang sudah itu ada yang matangnya nanti di bawah dikarbit dan sebagainya, ya. Jadi untuk menjadi buah sulung itu sangat berbahagia. Berbahagialah mereka yang ikut di dalam tuaian. Pertama, mereka akan menikmati hak mempergunakan seluruh kuasa dan kemuliaanku. Akan ada kepuasan penuh dalam mengumpulkan berkas tuaian. Karena itu masuklah ke dalam hadiratku untuk diisi sepenuhnya dengan kuasa dan kemuliaanku. Saudara, kalau Anda memperhatikan apa yang kita bahas malam hari ini, oh, rencana Tuhan itu seperti itu toh. Kira-kira Anda tertarik nggak sih? Kira-kira Anda itu greget nggak sih? Tuhan, kok aku baru tahu sekarang? Aku mau, Pak. Aku mau, Pak. Aku mau, Pak. Itu ngalami seperti ini. Aku mau bertumbuh lebih cepat daripada yang lainnya. Jadi buah sulung. Amin. Jadi buah sulung. Pertanyaannya sekarang, kapan masa tuaian itu tiba? Kapan itu akan terjadi? Masa itu belum ditetapkan sekarang. Aku masih menunggu sesuatu terjadi di bumi. Rohku sedang mempersiapkan sejumlah orang. Dan bila itu siap, aku akan menentukan suatu batas waktu. Sesudah itu, siap atau tidak, tak akan ada penundaan lagi. Saat ini adalah waktu-waktu yang amat kritis bagi semua hamba-hambaku. Ya, nah saudara, untuk waktu dan saatnya kita nggak perlu tahu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita stay saja. Ya. Nah, bagaimana kita berdiam menunggu waktu Tuhan bekerja atas hidup kita? Dengarkan intuisinya dahulu. Di mana orang-orang Kristen baru diajar untuk membaca dan merenungkan Alkitab setiap hari sebagai sarana pertumbuhan rohani mereka. Cara ini dianggap cara yang sudah seharusnya dilakukan demikian. Ya. Nah, jadi orang untuk bertumbuh selalu didorong untuk apa? Baca firman dan sebagainya, ya. Karena apa? Memang ada ayatnya dari 1 Timotius 4:13. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci dan membangun dan mengajar, ya. Nah, sebagai sarana mengenal isi Alkitab memang amat baik membaca, ya. Namun dalam mengetahui seluruh pikiran Allah bukanlah metode yang benar lagi. Walaupun ada ayatnya loh, baca Alkitab, betul?
Sebaliknya, metode ini mengandung kesalahan yang besar. Dengan merenungkannya terbukalah kesempatan untuk interpretasi menurut pikirannya sendiri. Ada saudara, saya aja yang dulu, ya boleh dibilang ada ayat-ayat Alkitab itu berapalah yang udah hafal gitu ya. Ada orang yang baru belajar karena tekun dan semuanya itu udah kayak konkordansi jalan. Tahu ya, kalau baca dari urutan ini dan itu sebagainya, itu pokoknya banyak hafal semuanya itu. Nah, ketika ngobrol, mulai pakai ayat dan ayat, saudara. Ayat menjelaskan ayat ya. Nah, awalnya begitu. Tapi lama-lama ya, terus dia mulai bosan kali. Lalu mencoba untuk mengungkap pengertian tentang ayat-ayat itu. Lalu mulai sharing sama saya, Pak Gideon. Menurut saya Pak ya, wah dari kata menurut saya sudah mulai curiga. Menurut saya Pak, ayat ini begini, maknanya begini, begitu. Wah. Orang semua mungkin kagum. Tapi pengertian dari mana ya? Dan sebagainya. Saya cuma perhatiin dia ngomong, kadang sampai setengah jam lebih loh. Ditelepon loh, telinga udah panas. Nah, sampai akhirnya, boleh saya gantian ngomong? Ya, kenapa kalau nggak saya dengerin sampai habis, saya belum ngerti nih, ya. Kondisi atau tujuan orang itu seperti apa. Jadi saya harus sabar, menunggu, ya. Walaupun sedikit, ya gitu ya. Setelah itu saya bilang gini, kenapa kamu bisa ngomong ayat itu tadi begini? Oh gini loh Pak, ya. Kalau saya pikirkan itu gini mah. Kok terus pikirkan. Ya, ilustrasinya seperti gini loh Pak. Itu namanya interpretasi, penafsiran. Nah, orang menafsirkan itu tergantung kondisi orang itu juga. Kalau kondisinya lagi rohani, moodnya lagi baik, tafsirannya mungkin bisa rohani dan baik. Tapi kalau kondisinya lagi moodnya nggak bagus, ya kondisinya lagi nggak rohani alias rohana, lagi punya keinginan ini dan keinginan itu, sehingga firman itu juga bisa dipelintir menurut keinginan dia juga. Amin. Nah, yang sering seperti itu. Ya. Bisa loh ayat itu dipelintir. Bisa loh, emang talito. Ayat dipelintir bisa. Saya mau nih negur seorang. Wah, senjatanya pendeta ya ayat ya. Supaya dia kapok nih. Tak kasih jurus maut. Ayat ini aku berikan untuk dia. Gitu ya. Ya. Nah saudara, saya cari-cari ayat untuk keinginan saya, betul? Nah di sini saudara, ini paling bahaya sekali. Kalau ayat sudah dijadikan alat untuk pemuas, jatuhnya pada interpretasi. Nah saudara, makanya tadi dikatakan ya, belajar dengan merenungkan itu membuka peluang. Sehingga berani dikatakan, sebaliknya metode ini mengandung kesalahan yang besar. Dengan merenungkannya terbukalah kesempatan untuk interpretasi menurut pikiran sendiri. Nah, yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan, amin, menurut kehendak sendiri. Ini 2 Petrus 1:20, betul? Sebab tidak pernah dinubuatkan dihasilkan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, oleh orang-orang berbicara atas nama Allah.
nggak boleh ditafsirkan menurut kehendaknya sendiri. Tapi harus tetap ada pimpinan Roh Kudus. Nangkep saudara? Saya kan sering share kepada Bapak Saudara. Cara saya mempersiapkan khotbah. Ya, akhir-akhir ini Tuhan revisi. Kalau dulu saudara, keinginan saya cari ayatnya untuk melengkapi supaya tidak kelihatan ini aku mau. Supaya sedikit rohani. Sekarang tidak. Tuhan kalau ayat kebenaran ini, atau kasih tema ini, lalu saya mulai tanya Tuhan, engkau mau bicara tentang apa? Lalu dia mulai kasih inspirasinya. Tahu Tuhan ingatkan ayat ini, ayat itu, dan sebagainya. Dulu saya berusaha memeras otak untuk menafsirkan pengertian ini dan pengertian itu. Sekarang lebih enteng. Saya nyantai. Kadang-kadang sambil mempersiapkan khotbah gitu, duduk kalau macam itu. Ya, itu kayak orang ya nyantai gitu. Nah, kadang-kadang saya putar lagu sebelah saya gitu ya. Nikmati lagu itu ya. Gak ngejar kayak seperti itu enggak. Nah, tahu-tahu ada inspirasi, tak gitu. Nah, mulai ketik lagi, gitu ya. Ternyata poinnya seperti ini. Dia mulai terus tuntun, wah poin kedua, poin ketiga, dan sebagainya. Setelah selesai, saya coba baca. Saya kaget, kok bisa seperti ini ya? Siapa sebenarnya yang bikin rangkaian khotbah tadi itu? Bukan Gideon, tapi Tuhan. Dia yang mau berkhotbah, pakai mulutnya Gideon. Amin. Dan itu sering terjadi, saudara. Ya, nah, jadi pola ini harus dibangun, mulai diterapkan atas hidup kita. Yang seharusnya adalah dengan intuisi dan menuliskannya. Sesudah itu minta Roh Kudus untuk meneguhkan dengan ayat-ayat dari Alkitab. Ini yang saya praktekkan. Amin. Nah, Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang, namun murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi, supaya bertobat. Sebab mereka menyalibkan anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di depan umum. Ya, saya nggak ngomong ayat 5 dan 6-nya. Tapi Anda lihat ayat 4. Mereka yang pernah diterangi hatinya. Diinspirasi. Ketika Anda diterangi oleh Allah, semuanya jadi terbuka. Semuanya jadi jelas. Sehingga Anda jadi engah. Oh, jebule ngono toh. Oh, tibake ngono toh. Nah, bosone wong ngendi kuwi? Jebule. Ya, tibake kok ngono toh. Nah, ngerti ya? Nah, itu orang Pak Yosef Joel Simon nggak ngerti jebule apa. Ya. Wong sing ngerti ya orang Sidoarjo. Jebule. Tibake kok ngono toh. Wong Pacitan baru tahu. Jebule. Karena apa? Diterangi mata hatinya. Sehingga mengetahui ada pengharapan apa di dalam Allah, kata Paulus. Karena apa? Mata hatinya diterangi. Bagaimana Anda bisa diterangi oleh Tuhan? Kalau Anda mau dibimbing, ya. Amin. Mulai saudara belajar tunduk pada otoritasnya Allah. Nah, mungkin saudara Anda juga pernah ya melakukan yang namanya pengakuan iman. Pengakuan iman memang sangat baik dan berhasil dalam banyak hal. Aku ingin engkau melihat lebih teliti bagaimana cara kerjanya anakku.
engkau mengubah logos menjadi rema dengan mengulang-ulang terus-menerus firman-Ku. Itu adalah usaha mental untuk mencamkan firman-Ku ke dalam hati seseorang. Itu juga yang dilakukan semua orang kudus-Ku di masa perjanjian lama. Waktu itu memang metode terbaik pada zaman itu, ya. Tapi hal-hal baru telah datang. Semua kerja mental harus digantikan oleh pekerjaan roh. Amin. Engkau harus semakin banyak mengandalkan Roh Kudus yang akan mengingatkan hal-hal yang aku katakan kepadamu dari firman-Ku dan bahkan akan memberi keterangan dan pemahaman melalui revelation atau pewahyuan. Nah, saudara, coba ya seperti ini. Anda bisa berdoa, ya, minta kepada Roh Kudus untuk mengulang firman-Ku di dalam dirimu. Bukan dengan kekuatanmu sendiri, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. Itu juga akan menumbuhkan kepercayaanmu kepada Roh Kudus lebih cepat. Akibatnya adalah bahwa engkau lebih bergantung kepada Dia lebih banyak daripada kepada dirimu sendiri. Ya, nah saudara, minta Roh Kudus untuk mengulang. Baca firman perlu, baca Alkitab perlu, ikut seminar perlu, ikut kelas pemuridan perlu, betul? Supaya tertanam. Ada firman yang tertanam di dalam hatimu, di dalam dirimu, di dalam hidupmu. Tapi firman yang mana yang harus digunakan? Biarkan Roh Kudus yang memilihnya. Amin. Beri dia otoritas untuk mengulang firman lalu dimunculkan. Apa yang pernah Anda baca, apa yang pernah Anda dengar, betul? Apa yang pernah Anda temukan, itu disediakan sebagai mana surgawi atas hidup Anda. Ya, nah pengakuan iman tadi itu ayatnya dari sini nih ya. Jadi orang-orang perjanjian lama dulu itu belum dipimpin oleh roh seperti itu. Bilangan 15 ayat 37 sampai 39. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibubuhkan benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan. Sehingga kamu melakukan dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Ya, saudara. Jadi Musa disuruh buat ya baju itu ada jumbai-jumbainya. Jadi warningnya ada di jumbai-jumbai itu loh. Ada signal lah seperti sekarang ya. Signalnya seperti ini. Entah itu warning atau itu dorongan dan sebagainya. Jadi tidak bertindak atas dasar keputusan sendiri. Menunggu ada tanda signalnya. Ya, signalnya. Beberapa kali sih di dalam perjanjian lama pernah terjadi juga ya. Ketika Daud berperang. Kapan saya harus bergerak? Tunggu nanti. Jika pohon kertau itu bunyi, itulah saatnya. Itu walaupun musuh sudah lalu lalang di depannya, mungkin pedang sudah ada di depan hidungnya. Kalau pohon kertau itu belum bunyi, aba-aba belum ada dari Tuhan, mereka tidak bergerak. Wah, saudara, itu benar-benar kadang-kadang sudah ya kayak udah di ujung tanduk seperti gitu. Ini peperangan loh. Musuh sudah mendekat. Kapan saya harus membalas? Kapan saya harus membunuh mereka? Tunggu dulu sampai pohon kertau itu bunyi. Nah, ya, mempercayai Roh Kudus kadang-kadang seperti itu. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 26, ya. Nah, tetapi penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan mereview, kasih tahu lagi kepada kita apa yang pernah dikatakan Tuhan atas hidup kita. Ya, nah, sebagai ganti doa permohonan atau pengakuan iman untuk memperoleh urapan baru dari Bapa, kita sebaliknya katakan begini: Tuhan Yesus, silahkan ambil alih seluruh diriku sekarang. Hadirlah dengan seluruh pribadimu, kuasa dan kemuliaanmu. Ya, simpel ya. Tuhan Yesus, silahkan ambil alih seluruh hidupku, seluruh diriku. Hadirlah dengan seluruh pribadimu, kuasa dan kemuliaanmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, ya. Nah, biarkan dia ambil alih, take over, sehingga dia boleh leluasa bekerja atas hidup kita. Amin. Nah, saudara, bagian terakhir sekarang. Yang perlu lagi, ketika kita ada di dalam hadirat Allah, menghadap Allah, Anda boleh berkata seperti Daud, selidikilah hatiku ya Tuhan. Amin. Kenapa kita harus berkata seperti ini ketika kita datang, kita ada di dalam hadiratnya Allah? Karena segala sesuatu yang kita usahakan atau kita kerjakan, tidak satu pun yang sempurna. Dan Allah mau mengerjakan segala sesuatu, baik hal-hal di luar atau yang ada di dalam diri kita juga sekalipun. Amin. Nah, saudara, jadi minta selidiki. Kita tahu, ngerti. Kadang-kadang ada rasa, aduh, aku ini salah atau enggak, dan sebagainya. Di tengah-tengah kebingungan seperti itu, minta Tuhan yang menyelidiki. Buang atau tinggalkan kebiasaan orang dunia untuk mawas diri atau introspeksi. Juga bukan hal yang dibenarkan lagi bagi kita untuk menyelidiki diri sendiri. Jadi Anda jangan lagi ngomong, introspeksi lah lu, gitu. Enggak. Apa yang terjadi bila seseorang mawas diri atau introspeksi? Mereka cenderung untuk mencari-cari kesalahan di dalam diri mereka sendiri atau mengabaikan hal-hal yang menurut pertimbangan sendiri sudah dianggap benar. Roh Kudus diberikan di dalam kita untuk menyelidiki isi hati kita. Amin. Nah, belajar ngomong kayak Daud. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalilah pikiranku, lihat apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, uji aku, kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah Tuhan, apakah jalanku ini serong, tuntunlah aku kalau memang serong. Ya. Nah, kenapa Daud itu sampai diakui oleh Tuhan? Aku telah menemukan orang yang sangat berkenan di hatiku. Kuncinya cuma satu. Dia mudah dikoreksi oleh Tuhan. Dia rela diselidiki hatinya oleh Tuhan. Dia mau diarahkan oleh Tuhan. Betul? Itu kunci daripada Daud itu berkenan kepada Allah. Setiap hari dia doa, Tuhan, selidiki aku ya Allah. Kenalilah hatiku. Ya, contoh doa seperti ini boleh kita ambil juga. Malam hari ini sebelum bubuk, ya, Anda mungkin juga boleh kembali
Daripada bingung, saya itu salah tuh enggak, kalau macam gitu. Dan mencoba untuk mawas diri, introspeksi dan sebagainya, mending ikutin sarannya Daud. Tuhan, selidiki hatiku, lihat pikiranku. Tuntun aku Tuhan, amin. Bimbing aku Tuhan, nyatakan kehendakmu, rencanamu di dalam hidupku. Ambil alih hidupku ini Tuhan. Gitu ya. Doa-doa seperti itu kelihatannya lemah. Anda akan diketawakan sama orang karismatik. Tapi saudara, doa seperti ini membuat hidupmu akan lebih cepat diubah menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Saya harap Ibu Saudara, malam hari ini pelajaran kita selama 3 pertemuan tentang persekutuan pribadi, ini kita harus praktekkan dan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Yuk ya, saya mau lihat dampaknya, saya mau lihat hasilnya, adanya perubahan dalam setiap kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. Amin.